Ya, shalom, saudara yang kasih Tuhan. Damai sejahtera Kristus kiranya tercurah dalam kehidupan saudara semua. Tema yang saya berikan pada kesempatan ini adalah beragama dengan cara jalan yang salah dan jalan yang benar. Tema ini sangat penting karena pada saat ini banyak orang yang semestinya cerdas di dalam berpikir, cerdas dalam dunia pendidikan, tetapi beragama dengan cara yang salah. Terbukti bahwa ada pemimpin teroris yang sebenarnya mereka secara pendidikan bergelar sangat tinggi sekali. Doktor, dokter, orang bergelar S2, S3, namun secara keagamaan mudah sekali untuk diprovokasi, mudah sekali untuk diarahkan kepada cara beragama yang keliru. Saya di sini tidak membahas mengenai mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Tetapi pada saat ini saya mau membahas tentang cara beragama yang benar. Terlepas dari konteks latar belakang masa lalu suatu agama, entah masa lalu suatu agama itu dibangun penuh dengan peperangan, penuh dengan penaklukan yang dilaksanakan atas agama, bahkan ada juga sekelompok orang yang sangat mengidolakan tokoh agamanya sebagai seorang penakluk yang sebagai pahlawan ketika berhasil merebut atau menjajah kekuasaan agama lain dan dia diterima dan dianggap sebagai seorang pahlawan. Terlepas dari itu, tetapi zaman ini sudah zaman yang berubah. Zaman ini adalah zaman modern. Zaman ini zaman banyak orang terdidik yang berakal sehat, yang berlogika. Zaman ini zaman di mana orang-orang bisa berdialog dengan logika yang waras. Maka konteks beragama yang tepat pada masa sekarang adalah beragama yang mengedepankan akal sehat dan rasa kemanusiaan. Nah, berikut ini adalah kesalahan beragama yang tidak sesuai dengan konteks zaman sekarang, sehingga justru menyebabkan banyak agama itu ditinggalkan oleh para penganutnya, terkecuali para penganut yang mudah diprovokasi. Kesalahan yang pertama adalah orang yang memilih beragama dengan jalan senggol bacok, caci maki. Tipe orang yang beragama seperti ini adalah ketika dia mempunyai ketersinggungan terhadap agamanya, mungkin ada orang lain yang menyinggung agamanya, dia rela melakukan kekerasan, tindak kekerasan demi agamanya. Atau dengan mencaci maki, dengan mengucapkan kata-kata kasar. Dan saya rasa ini di semua agama ada. Bahkan di channel saya ini sebenarnya bukanlah channel yang menyerang agama lain. Tetapi channel Lentera Injil inilah channel yang menjawab serangan. Yang menjawab serangan-serangan terhadap kekristenan dengan logika. Dengan dasar Alkitabiah. Dengan cara berpikir yang sehat. Dengan cara seperti ini pun, padahal bahwa saya sebenarnya menjawab serangan terhadap iman Kristen, itu pun saya menerima caci maki dari agama lain. Dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok. Nah, banyak orang yang beragama ini dia merasa sudah baik keagamaannya, dia sudah merasa mentaati ajaran agamanya dengan memaki-maki agama lain, dengan menghancurkan rumah ibadah orang lain. Dia merasa dengan cara itu dia berkenan di hadapan Tuhannya. Nah, ini adalah jalan yang salah dalam beragama. Lalu jalan salah yang kedua adalah beragama dengan jalan permusuhan dan persaingan. Maksudnya apa ini?
Orang yang memilih jalan beragama ini adalah orang yang memandang agama lain sebagai musuh, agama lain sebagai ancaman, agama lain sebagai saingan. Oleh sebab itu, jika ada berdiri rumah-rumah ibadah agama lain di dekat tempatnya, dia tidak senang, dia merasa terganggu. Ya, dia merasa imannya itu bisa terganggu hanya karena ada ibadah agama lain atau rumah ibadah agama lain. Dia merasa imannya terganggu, terusik, atau melihat agama lain itu bertambah banyak. Ya, dia merasa ini ancaman dari agama lain. Padahal sebenarnya saudara, beragama, kebenaran agama, menurut saya, kebenaran agama tidak ditentukan oleh banyak sedikit pemeluknya. Ya, tidak ditentukan oleh banyak sedikit pemeluknya. Masalah banyak sedikit kan bisa saja masalah selera. Ya. Kalau selera kemanusiaannya itu dibebaskan, tentu saja akan banyak sekali orang yang akan berbondong-bondong memeluk agama itu. Kalau ambisi kemanusiaannya, ya, lalu harapan-harapan kemanusiaannya itu terpenuhi, wah pasti banyak orang berbondong-bondong dengan agama model seperti itu, model yang menyenangkan daging kemanusiaan. Ya. Saya percaya cara beragama seperti ini tidak menimbulkan damai sejahtera sebagai pengikutnya. Ya, melihat agama lain sebagai saingan, permusuhan. Padahal musuh agama itu sebenarnya bukan agama lain. Musuh agama adalah kejahatan yang diciptakan oleh setan. Musuh agama adalah berbagai macam ketidakadilan, ketimpangan sosial di masyarakat ini. Seperti pencurian, korupsi, ya, tindakan-tindakan yang merusak moral manusia, itulah sebenarnya musuh agama. Mengapa kejahatan merajalela? Karena agama yang mengajarkan kebaikan itu sibuk dengan saling menyerang. Para pemuka-pemuka agama sibuk dengan saling menyerang agama lain. Sehingga akhirnya membiarkan umat tetap di dalam hidup yang amoral. Tidak mampu membimbing umat untuk hidup pada jalan yang benar. Karena sibuk melihat agama lain sebagai ancaman. Nah, bagaimana dengan jalan yang benar dalam beragama? Jalan yang benar dalam beragama adalah jalan kemanusiaan. Kedua jalan yang pertama tadi itu justru mengikis, mengerosi kemanusiaan yang sesungguhnya. Jalan beragama yang benar adalah jalan kemanusiaan yang membuat manusia semakin manusiawi. Ya, ketersinggungan, mungkin agama kita diserang, agama kita dilecehkan, bukan direspon dengan memukul, mencaci maki. Ya, direspon dengan kekerasan. Orang yang merespon kekerasan dengan kekerasan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan orang yang melecehkan dirinya. Orang yang merespon serangan terhadap agamanya dengan memaki-maki, dengan melakukan kekerasan, tanda bahwa dia tidak mampu berdialog dengan nalar yang sehat. Orang yang mengedepankan kekerasan dalam perilaku keagamaan, sesungguhnya tanda bahwa dia tidak mampu menyebarkan agama dengan nalar akal sehatnya. Maka dia menggunakan jalan kekerasan, memilih jalan kekerasan agar menyukakan Tuhan sesuai dengan konsep berpikirnya sendiri. Yang sesungguhnya adalah untuk memenuhi kekosongan hatinya sendiri. Bukan itu yang dimaui Tuhan. Agama dicipta untuk manusia, bukan untuk malaikat. Yaitu untuk membuat manusia semakin manusiawi.
Saya yakin Tuhan yang sejati tidak akan memerintahkan pembunuhan demi agama. Bahkan Tuhan yang sejati tidak akan membuat agama hanya untuk membunuh manusia ciptaannya yang tidak mau percaya. Untuk apa Tuhan menciptakan agama hanya supaya pengikutnya yang percaya itu membunuh ciptaan Tuhan yang lain yang tidak mau percaya? Kan Tuhan sangat gampang sekali untuk membunuh orang-orang itu. Tidak perlu meminjam tangan pengikutnya. Sangat mudah Tuhan untuk tidak perlu menciptakan orang-orang yang tidak mau percaya daripada mengotori tangan-tangan pengikutnya dengan darah ciptaannya yang lain. Saya yakin Tuhan yang sejati tidak akan menciptakan agama yang bertujuan hanya untuk membunuh, menyiksa, memusuhi orang-orang lain yang berbeda agama. Tuhan yang senang jika ciptaannya bunuh-bunuhan atau saling membunuh demi dirinya, itu pasti bukan Tuhan yang sejati. Yesus mengajarkan iblis itulah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Saya tekankan saudara bahwa musuh agama bukanlah agama lain. Sesungguhnya musuh agama adalah kejahatan. Agama seharusnya bersama-sama bahu-membahu memerangi kejahatan. Memerangi amoralitas, bukan saling menyerang. Maka sesungguhnya di channel saya ini, saya tidak menyerang agama lain, tetapi saya berhak untuk menjawab ketika ada orang yang mensalahpahami agama saya. Ketika ada orang yang mengucapkan fitnah-fitnah terhadap agama yang saya anut. Ketika ada orang yang salah paham, salah tafsir terhadap ajaran kekristenan. Kesalahan dalam cara beragama itu tidak hanya pada satu agama. Hampir semua agama-agama besar ada umat pengikut yang memilih jalan-jalan yang salah dalam beragama. Kiranya lewat apa yang saya sampaikan ini, saya mengajak para apologet Kristen, jangan sampai ketika saudara sebenarnya mau berapologetika membela imanmu, tetapi menimbulkan perpecahan di bangsa ini. Kita tidak mengambil jalan senggol bacok dalam beragama. Kita juga tidak mengambil jalan caci maki dalam beragama. Kita juga tidak mengambil jalan permusuhan dengan agama lain. Tapi kita mengambil jalan kemanusiaan. Keyakinan iman kita kepada Kristus membuat para apologet Kristen yang sejati sanggup menyampaikan buah pikirannya, mengabarkan Injil kasih karunia dengan penuh kasih. Sekalipun mendapatkan cercaan, caci maki, fitnahan, kata-kata yang kasar, tetapi kita seharusnya menjawab penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh melecehkan agama lain. Mungkin juga di dalam channel saya ini ada juga saya mungkin dengan kata-kata yang kadang-kadang agak sarkastis, kadang agak tajam. Tetapi saya tidak ucapkan dengan nada permusuhan. Mari kita mengabarkan Injil, mengabarkan agama kita. Ya, bagi pemirsa channel saya adalah agama apapun juga saudara. Mari kita mengabarkan agama dengan cara-cara
yang diridhoi, yang direstui oleh agama yang kita anut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, bangsa kita ini dijauhkan dari perpecahan, bangsa ini jangan sampai berpecah karena agama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.